tukang gebukin sarang tawon, Pak. Bikin konten, tapi apakah si tukang gebukin sarang tawon, bener kata Mas Alid, itu passionnya dia? Enggak. Dia kerja demi keluarga dan anak-anaknya biar bisa hidup, dia kerjain itu, dan dia mikir, kayaknya aku bisa ngumpulin buat beli GoPro atau alternatif lainnya kayak Brika dan lain sebagainya yang masih alternatif, dibeli, sambil ngegebukin sarang tawon di ketinggian 30 meter sambil di-record, kita nonton. Ada orang yang besar, punya rumah, punya anak, hanya dari jujur jadi kepala gudang. Ada, Pak. Kepala gudang. Gudang isinya puluhan miliar, belasan miliar. Kepala gudang tuh megang kunci, Pak. Iya. Bukain tiap pagi. Ada nggak? Ada di luar sana. Dan pertanyaan ini, balik kita ke pertanyaan dasarnya adalah, biar bisa apa? Pertanyaan dasarnya? Bertahan. Dari 10, 9 tutup. Betul. Gimana cara jadi satunya nih? Betul. Pada dasarnya, orang yang 9 tutup nih motivasinya juga umumnya. Over confident, over apa lagi ya? Over motivation, bisa jadi. Satu belum siap, kalau kata Pak Muhammad Ismail SCO Zakir, SCEO Zahir, beliau bilang, boleh kalian punya garis start, tapi buat juga garis finishnya untuk memastikan kalian ngerjainnya sesuatu sampai selesai. Itu menurut saya teori yang keren dalam banget. Karena kadang-kadang memang kita ngerjain sesuatu hal, kita lihat startnya, we don't, tapi nggak create finishnya di mana. Dijelasin sama Pak Muhammad bahwa kalian boleh punya uang, bikin coffee shop. Apakah kalian ikut R&D-nya? Apakah kalian hitung HPP-nya? Apakah kalian tahu head cost-nya? Di bulan keberapa kira-kira BEP-nya? Gimana cara narik traction-nya? Bukan bisnis itu dibiarkan terus jalan, tapi hukum Pareto tetap ada. Ada yang kayak gini pun dibiarkan semua tetap jalan juga ada. Ada yang sudah diintens, diiniin sampai semua orang dicurigain. Tetap tutup. Gimana saya jawabnya? Bingung juga, betul. Bingung juga. Ada orang ngejalanin bisnisnya tanpa tahu HPP segala macam, lancar. Tukang bakmi Banyuwangi, coba kamu tanya, Pak, segenggam bakmi Banyuwangi terdiri dari berapa tepung terigu dan berapa adonan telur? Nggak kan dia bisa jawab. Makan aja sih, Dek. Iya. Nggak bisa jawab. Tapi dia tahu secara global dan makronya. Tapi ada nggak orang yang concern terhadap hal detailnya? Ada juga ya? Ada juga. Tapi apakah dengan concern itu menjadi besar? Ada yang tutup, ada yang going wild, going crazy, jadi luar biasa. Pusat Gadai Indonesia, Andrew 80s. Itu kan Pusat Gadai Indonesia segede itu, gitu loh. Ratusan cabang jadi Pusat Gadai Indonesia. Saya lupa kalau salah, maaf. Tapi dasarnya adalah ada yang spesifik itu, sedetail itu, dan going wild, going crazy gitu loh. Dan saya juga nggak pernah bilang menurut saya cukup berhasil daripada kalian yang nonton. Enggak. Saya cukup terus belajar, tapi pikiran si Boy itu bukan untuk main gagah-gagahan, bukan untuk main elu-eluan, enggak. Saya hanya berusaha ketika kalian gundah gaulana kali, bahasa jadul ya, atau lagi bingung lah, lagi bingung gitu ya. Atau lagi kayak punya masalah dalam hidup, pikiran si Boy hanya berusaha menjembatani, saya akan bantuin kalian lewat pikiran saya untuk nge-solve apa yang menurut kalian kompleks gitu loh. Karena ya kayak episode sebelumnya dan episode lainnya, rasanya tuh bahasanya kompleks banget. Bisnis dan dagang lah, reseller, distributor, ini itu, teorinya banyak banget. Padahal kan cuma, ya gue pengen dapet duit aja. Intinya cuma itu gitu ya. Iya, dan pikiran si Boy ya nggak bisa jauh-jauh gitu loh. Ini pikiran saya. Ya memang saya tidak sekolah sepanjang itu, atau memang saya juga nggak double degree. Sekolah saya juga saya di STEMIK masa depan. Saya nggak bilang itu sekolah terbaik, tapi sekolah yang cukup. Tapi saya nggak pernah bilang bahwa apa yang saya bilang ke kalian adalah hal yang di luar dari kenyataan yang ada. Dan ini bukan orang lain, atau ini saya tidak bergimik. Ketika ada orang di sekeliling saya atau teman-teman saya yang berusaha growing untuk urusannya masing-masing, even pun Michael pada saat kerja, saya kasih orientasi nggak? Orientasi, oh ini kamu prioritas di sini, kamu pelajarin ininya. Ketika kamu waktu kerja, kita ngobrol. Kasih orientasi. Orientasinya, oh ini kamu kalau kerja lihat ininya, beresin ininya, kalau ini observe ininya. Kasih kan? Tapi apakah yang saya kasih itu
Angan-angan kayak bentuknya Enggak lah. nggak bisa diakses Enggak apa lah. aplikasi Yang langsung bisa dikerjain yang lah. bisa dikerjain kan? Iya. Maksudnya sesimpel itu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana caranya bikin sukses, coba deh bikin dulu. Ada teori juga bilang kalian akan sukses di bisnis ke-8. Iya, benar. Pernah dengar maksudnya. Betul. Perusahaan Anda akan sukses di tahun ke-9. Kalau sudah melewati 9 tahun, bener. Tapi juga ada yang bangkrut tahun ke-12. Iya, ada juga sih. Iya, jadi teori itu bener. Nggak ada masalah. Teori pernikahan, teori bisnis, teori apa. Tapi jangan sampai load atau semua orang kapasitasnya ada. Otak kita memang secara gramasi sama. Tapi setrumnya aja yang beda. Setrumnya. Neuronnya. Ya, kebetulan sering dipukulin. Jadi kayaknya setrum saya agak banyak. Jadi agak-agak saya suka untuk melakukan sebuah analisa. Saya nggak pernah menolak untuk kalau aku mau gini. Saya suka diajak ngobrol. Tapi pada dasarnya obrolannya adalah semua orang punya resource-nya sama. Oke. Makanannya sama. Nggak ada yang bilang Pak Hartanoko Cleo itu makan nasi yang seliternya tuh 4 juta. Enggak. Sama-sama yang 20.000. Sama aja, paling mahal juga 20. Itu pun makannya karena dia kaya dan harus menjaga hal-hal yang menurut dia penting, didikitin, diukur, ditimbang untuk kebutuhannya. Tapi sisanya sama. Benar sih. Bedanya mereka cuci beras mungkin pakai sarung tangan, kalau kita ditumbuk kayak langsung gitu loh. Kocok Iya aja lah, namanya. yang penting bersih gitu loh. Tapi kan bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah apa kesetaraan kita sama orang-orang besar lainnya. Apa yang kita bisa kayaknya, dia mah beruntung aja udah punya equity. Ya gue coba deh, gue mau mulai dari sini. Ya coba aja. Nggak usah pakai teori. Berarti sebenarnya bisnis nggak sejauh itu untuk dijangkau ya kok ya? Iya nggak tuh tadi bilang, pasti sukses. Waktu saya pernah ngitung the whole hidup saya, umur berapa ya? Umur 27 tahun, ada posisi di mana saya sudah jatuh di angka 8-11 kali. 8-11 kali. Iya. Going big, going zero. Going big, going zero. Bisnis ke-12 tuh, makanya ini. Nggak bilang gitu juga. Tapi dasarnya fase tuh ada. Kan orang bilang tua boleh, dewasa belum. Bisnis juga boleh. Lama boleh, belum tentu dewasa. Tapi fase itu siapa yang lewatin? Diri sendiri lah. Diri sendiri, ownernya sendiri. Tapi ada juga owner yang cuma, kalau kata Pak Muhammad di sesi off cam-nya, ada yang cuma modal telaten. Mau jualan apa? Saya ketemu di salah satu tempat golf, pabrik lakban. Pabrik lakban. Sebesar itu, investasinya luar biasa, orangnya luar biasa. Lakban, Pak. Lakban kan? Iya, lakban. Bukan kita ngomongin Yang sesuatu yang kerenan fancy, apa? enggak, lakban. Tapi apakah orangnya menjadi sombong? Enggak. Enggak juga, bukan itu goals-nya. Jadi nggak butuh, kan kita pernah ada di konten lainnya, saya selalu ngomong, nggak butuh 10 jurus untuk buat jadi hebat. Iya. Bisa jadi saya di titik sekarang modal beruntung. Bisa jadi. Bisa jadi saya ngomong di depan kamera atau di depan orang tanpa skrip apa segala macam, bisa jadi modalnya nekat. Bisa jadi karena saya bodoh dan tidak bisa menghafal, ya bisa jadi saya sekarang kayak gini. Kan lebih keren kayaknya orang terstruktur, ngomong frame-nya segala macam. Pengen banget. Kita nyobain, udah. Nggak jadi-jadi. Jadi nggak? Enggak. Yang ada rencana berapa lama ya kita? Seminggu ya? Buat kita konten reguleran, 2 minggu mungkin. Tapi aku perlu distrukturin, makanya aku nulis akhirnya. It's okay, nggak ada masalah. Karena kan bukan masalah salah dan benar. Tapi dikerjain atau enggak. Dikerjain atau enggak intinya. Iya, dan nggak semua orang harus punya 10 hal yang buat orang. Nggak ada, Pak. Ada yang modal telaten, ada yang modal jujur. Pak Ahmad Saroni modal apa? Modal mau aja ya dia. Pak Raffi Ahmad modal apa? Nggak tahu. Iya, sekeras itu dia kerja, tidur 3 jam, 4 jam, 1 hari bisa 7-6 program. Apalagi lebaran, sampai subuh, misalnya sampai sahur beres, dapat acara pagi. Raffi Ahmad. Semodal itu, apakah ada yang Raffi Ahmad nggak ngerti? Banyak. Tapi apakah dia mengelu-elukan hal yang tidak dia ngerti? Enggak. Makanya buat yang nonton dan biasanya Anda pundung ngelihat orang lain, jangan dielu-elukan kekurangan kaliannya. Kelebihan kalian apa ya kalian cari.
Ada orang yang besar, punya rumah, punya anak, hanya dari jujur jadi kepala gudang. Ada, Pak. Kepala gudang. Gudang isinya puluhan miliar, belasan miliar. Kepala gudang tuh megang kunci, Pak. Iya. Bukain tiap pagi. Ada nggak? Ada di luar sana. It's okay nggak? It's okay. Ditanya apa juga, mungkin ngerti tapi tidak expert. Tapi apakah itu dibilang sebuah keberuntungan? Belum tentu. Belum tentu ya. Kita bisa justifikasi orang lain, tapi ketika kalian bilang, apa ya, beruntung doang itu mah, boleh. Nggak apa-apa orang ngomong. Nggak tahu dia di baliknya. Loh iya, nggak tahu hal apa mungkin yang di apa ya, di Ibarat bebek sharpening. ya, bebek atas tenang bawahnya ini. Baunya apa? Kaki Bawahnya buaya. kocok-kocok kan. Oh, Kagak lah. ibarat bebek. Atasnya tenang, bawahnya ya maksudnya riak lah ya. Iya, meriah gitu. Ya bisa jadi. Jadi nggak harus banyak teori, nggak harus banyak hal. Mungkin saya akan ngebiasain ngereflek ke cerita saya biar seolah-olah relate kali ya. Jadi Ya boleh deh. kita balik ke motivasi, balik ke apa? Karena balik lagi, nggak semua orang mau punya 1000 gerobak bakso. Iya, nggak semua. Kita kenal Udin kan, Udin Bonapita. Iya. Bang Udin kalau Bang Udin, nonton keren kalau sih. nonton. Sampai sekarang dari Pak siapa ya bapaknya ya? Terus kagak kenal bapaknya. Intinya mah. dari bapaknya ke anaknya, anaknya punya anak, anaknya sekarang gede, Bang Irin jualan daun, Mm-mm. legasinya segitunya, masih ada tuh di Pasar Anyar, samping toko kacamata. Dulu samping tukang jam ya. Iya, bapak saya itu tukang jam. Tapi masalahnya nggak seharus modal sepinter itu, sekompleks itu, buat jadi sesuatu yang kalian mau. Nggak usah mikirnya susah, kalau mau jadi ini harus pinter. Kita kemarin baru ngobrol sama Mas Alit, tukang gebukin sarang tawon, Pak. Bikin konten, tapi apakah sih tukang gebukin sarang tawon, bener kata Mas Alit, itu passionnya dia? Enggak. Dia kerja demi keluarga dan anak-anaknya biar bisa hidup, dia kerjain itu, dan dia mikir, kayaknya aku bisa ngumpulin buat beli GoPro atau alternatif lainnya kayak Brika dan lain sebagainya yang masih alternatif, dibeli, sambil ngegebukin sarang tawon di ketinggian 30 meter sambil di-record, kita nonton. Iya. Is it a jokes for us? Iya. Tapi itu profesi dia. Itu profesi dia. Itu adalah hal yang membuat anak-anak dan keluarganya makan. Apakah dia sepinter itu nanti ketika kita tanya? Ya, belum tentu Belum juga. Ya. tentu. Dia akan jago pada urusannya masing-masing. Jadi nggak harus semua orang terkesan gimana. Saya juga kalau kalian ajak ngobrol aslinya nggak sepinter itu. Nggak saya mah ya begini-gini. Oh iya, udah segitu aja. Nggak kurang nggak lebih. Kalau kalian bilang, oh nanti gini. Oh iya. Nggak bisa, saya kayak ikan koki, Pak. Cuma taunya besok, lusa, setahun lagi. Nggak bisa saya. Dan yang ngelihat itu biasa istri saya. Oh nanti kita akan gini. Ya itu. Kalau konten ini kau tahu kok? Yang di dalam hutan bangun-bangun rumah dari. Tahu gak? Konten Bangun bule rumah. kayaknya ya. Iya, bangun rumah dari tanah. Tapi bule kan? Iya, boleh. Boleh kan? Belum di sini kan? Kalau yang di sini tuh Belum masih tahu rame di YouTube saya tuh ini. Konten anak-anak. Nangkap ikan dari lubang, tahu? Hah? Itu, nangkap ikan dari lubang. Itu konten yang dewasa. Tapi versinya anak-anak menurut saya brilian banget sih. Dia bikin konten, handphonenya taruh di sini, dinosaurusnya dicemplungin dulu ke lumpur. Adik-adik, apa adik-adik? Luar biasa adik-adik. Lihat ini. Wah, masih kotor. Kita kumpulin dulu adik-adik. Adik-adik kita ambil lagi adik-adik. Wah, ini seperti robot adik-adik. Kita taruh deh. 3 juta, Pak. yang Jutaan nonton. views itu, sumpah. Iya. Adik-adik, adiknya anak saya. Gila. Dia yang bikin penasaran, anak saya yang nonton, bapaknya yang lulus dada. Saya effort ini, ya, view-nya mungkin nggak nyampe 300. Bukan berkecil hati, ya realistis aja. Tapi nggak gitu arahnya. Tapi nggak harus semua orang punya kemampuan khusus, ya ampun. Saya pengen bikin itu. Pengen, tapi bukannya saya nggak mau, tapi mungkin orientasi saya rasa saya akan bisa lebih bermanfaat untuk menjadi saya yang sekarang. Sesimpel itu. Mau nggak? Mau, Pak. Adik-adik, kita cuci adik-adik. Wah, ternyata Doraemon berkepala besar adik-adik. Emang gitu kok? Idih, kalian nonton kalau kalian punya anak. Ini saya kena, aduh. Balapan, apa namanya, balapan marbles tuh apa? Balapan kelerengnya dijatuhin bareng, masuk ke maze apa segala macam. Yang menang siapa, ada komentator. Ada begitu kok? Ada. Random banget lagi YouTube saya. Tapi intinya nggak perlu, intinya saya nggak bilang teori itu salah. Tapi minimal bukan teorinya yang dielukan atau bukan bukan dasarnya yang kalian cari, tapi balik ke badan. Kalau versinya kau bule di pikiran si boy sebelumnya, kasih jeda dulu.
Kasih damai ke badan, cari tahu, explore. Kayaknya kemampuan kalian di situ ya asah. Jangan yang kalian nggak bisa, yang diasah. Jadi apa yang kita jago? Apa yang kita jago diasah. Kalian ketemu uang 100 juta, nggak diambil, ya berarti kan kejujuran kalian bisa diuji. Ya kalian masuk lo ke tempat-tempat yang membutuhkan orang jujur, entah satpam rumah, entah apa. Ya, tanda kutip intinya creating money gitu loh. Oke. Udah sih, kurang lebih kayak gitu. Keren mindset pebisnis versi 2. Kalau mau versi 3, komen di bawah ya. Saya nggak ngerti ngobrolin mindset tuh kenapa harus mindset dibentuk gitu loh. Harusnya kan mereka dapat gitu loh. Makanya saya tumpangin. Mindset itu loh kok yang kayak ngelihat mobil merah. Iya, tapi kan saya kalau cuma bilang dikasih- konten ini saya merasa apa yang kamu cerita saya tumpangin di kepala saya. ditembak ke sana. Untuk keluar saya ngobrol apa? gitu loh. Karena saya membiasakan itu ketika saya mikir, saya jarang nanya ke orang, atau saya nggak punya referensi tertentu, tapi ketika ada referensi, ya kita akan discuss gitu loh. Karena yang kita ambil contoh, apa yang saya olah ke Michael, ya ketika Michael ngomong itu pikirannya Michael. Ya udah, yang saya ngomong ini pikiran saya dan itu belum tentu benar. Yang baiknya diambil, yang enggaknya, ya sudah, jangan diambil lah. Tapi ini udah kayaknya udah kepanjangan buat konten reguler kita. 30 Thank you menit banyak ini. udah nonton sampai sini. Buat konten hari ini mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat konten hari ini. Kita ketemu di konten selanjutnya. Sip. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mumpung ingat ada CTA-nya ya. Bye-bye. See you.